adanya agama adalah sesuatu kecacatan, dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engkau sang nabi, penyejuk hati, penerang jiwa yang gelap gulita. Indah namamu bagai permata bersanding dengan nama sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indrata Nur Bayu Aji, Bupati Pacitan, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan, mari datang dan salurkan suara kita di TPS yang sudah ditentukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Sukseskan pemilu dan jangan golput. Suara kita menentukan masa depan Indonesia dan khususnya Kabupaten Pacitan yang sama-sama kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Kedompol dan teman-temanku yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari Kamis kemarin bertepatan dengan 27 Rajab 1445 Hijriah. Kita semua sebagai umat muslim memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam. Isra sendiri merupakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yakni perjalanan Shallallahu Alaihi Wasallam atas kuasa Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yakni Sidratul Muntaha. Seturut sejumlah riwayat, pada malam terjadinya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sedang bermalam di rumah Hindu binti Abu Thalib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Setelah tidur sejenak, Nabi terjaga dan mengunjungi Ka'bah. Di sana beliau mengantuk hingga terlelap. Malaikat Jibril kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jibril lantas mengantar Nabi untuk melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis di Yerusalem dengan mengendarai burung. Nyanyar dikit.
يرى ولقد رآه نزلة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة من يشاء ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Sadaqallahul Azim. Sedangkan Miraj yakni perjalanan Sallallahu Alaihi Wasallam atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yakni Sidratul Muntaha. Seturut sejumlah riwayat, pada malam terjadinya Isra Miraj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermalam di rumah Hindu binti Abu Thalib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Setelah tidur sejenak, Nabi terjaga dan mengunjungi Ka'bah. Di sana beliau mengantuk hingga terlelap. Malaikat Jibril kemudian mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril lantas mengantar Nabi untuk melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis di Yerusalem dengan mengendarai buruk. Al-Quran tidak menjelaskan detail buruk, meskipun kata ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Detail tentang buruk tergambar dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Di hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa buruk merupakan binatang putih yang lebih besar dari himar atau keledai dan lebih kecil dari bigal. Bigal dalam hadis ini maksudnya adalah hewan hasil kawin silang kuda dan keledai. Ia melangkahkan kakinya sejauh pandangan mata. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman yang berbahagia, puncak dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu bagi seluruh umat muslim. Awalnya kewajiban Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam berjumlah 50 kali sehari. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Sidratul Muntaha, Nabi Musa alaihissalam mengingatkan beliau bahwa jumlah tersebut terlalu banyak. Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga tersisa 5 kali sholat fardu dalam sehari. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala meringankan perintahnya menjadi sholat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah memerintahkan umatnya melaksanakan ibadah puasa, diturunkanlah lewat surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah memerintahkan zakat, diturunkan melalui surat At-Taubah ayat 103. Begitu juga perintah-perintah lain. Tetapi ketika Allah memerintahkan ibadah salat, Nabi Muhammad SAW langsung dipanggil Allah untuk menghadap. Begitu pentingnya ibadah salat. Salat adalah ibadah yang istimewa karena melalui salat kita bisa bermunajat dan berdialog dengan Allah. Dengan kata lain, salat adalah penyambung yang menghubungkan seorang hambanya dengan Tuhannya. Selain itu, apabila salat dilaksanakan dengan khusyuk, pengaruhnya terhadap kita bagi kehidupan umat Islam pun akan besar. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabihi wa aqismis shalah. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fala zikrullahi
akbar wallahu ya'lamu ma tashfahun. Artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk selalu dan lebih baik dalam menjalankan ibadah sholat. Hadirin yang berbahagia, mari kita tingkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga peringatan Isra Mi'raj ini menjadikan kita semua senantiasa untuk mendirikan salat. Itu saja sampaikan. Bila ada salah kata itu pasti dari kelalaian saya. Bila ada benarnya itu pasti datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan engkau dengan hilafku, ku balas segala kemurahanmu dengan keburukan. Tiada pernah ku menyadari semuanya. Hidup ini indah, jangan kau persulit. Banyaklah sedekah, biar gak sempit. Lika-liku hidup penuh warna-warni. Datang silih berganti, ya kita jalani. Bangun di pagi hari, sungguh indah sekali. Hirup udara segar, badan pun bugar. Namun janganlah lupa untuk selalu tertawa. Hidup hanya sekali, kita nikmati. Jangan tinggalkan sholat dan jauhi maksiat. Hidup hanya sesaat, jangan sampai tersesat. Enjoykanlah harimu, penuh berkah selalu. Agar hidup tak jenuh, perbanyaklah sholawat. Bangun di pagi hari, sungguh indah sekali. Hirup udara segar, badan pun bugar. Namun janganlah lupa untuk selalu tertawa. Hidup hanya sekali, kita nikmati. Jangan tinggalkan sholat dan jauhi maksiat. Hidup hanya sesaat, jangan sampai tersesat. Enjoykanlah harimu, penuh berkah selalu. Agar hidup tak jenuh, perbanyaklah sholawat. Jangan tinggalkan sholat dan jauhi maksiat. Hidup hanya sesaat, jangan sampai tersesat. Enjoykanlah harimu, penuh berkah selalu. Agar hidup tak jenuh, perbanyaklah sholawat. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidup.